4 bulan susah payah akhirnya bisa surfing. Dari situ cinta banget sama olahraga surfing. Setiap kita kelebihan 7.700 kalori itu pasti kita naik 1 kilogram. Dan sebaliknya, kalau kita mau nurunin berat badan, kita harus menghilangkan segitu untuk hilang 1 kilogram. Teman-teman di kota-kota lain juga lebih aware sama kesehatan. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu ngene jagongan Surabaya, jagongan karo Caca arek Surabaya. Hari ini sekarang saya mau jagongan ngobrol dengan anak yang lagi keliling mengkampanyekan hidup sehat dan gimana caranya memilih makanan yang sehat juga supaya menjaga badan kita tetap bugar, yang mana kesehatan itu adalah nomor 1. Beliau juga seorang atlet surfing, beberapa kali juga menjuarai daripada kejuaraan-kejuaraan yang baik itu di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lainnya. Mereka ini adalah Gemala Hanafiah atau panggilannya siapa? Al ya? Simple ya. Simple ya, 2 huruf gitu aja, Al gitu ya. Iya. Al, gimana? Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Gitu ya. Cak Ji gimana? Saya juga sehat. Makanya kenapa saya pakai kaos hijau gini? Kenapa tuh? Niru Presiden Ukraina ya, kaosnya kan hijau gini. Oh iya. Dia setiap jumpa ya toh, pers dan mereka juga selalu pakai kaos hijau, menginisiasi beberapa kesederhanaan mereka itu seorang presiden yang benar-benar ya low profile lah. Karena mereka seorang seniman. Untuk Al gimana? Sejak kecil memang sudah gemar berolahraga surfing? Oh enggak, karena waktu kecil saya di Balikpapan, Cak Oh Ji. gitu? Iya, jadi di sana kan meskipun di pesisir juga, tapi kan lautnya tuh nggak ada ombaknya kan. Tapi oleh almarhum bapak saya sering diajak jalan-jalan. Oh. Jadi jalan-jalan ke laut, diajak snorkeling, karena kan gampang dicapai kan. Kadang-kadang diajak masuk ke hutan, orang dulu namanya Iya. lari-lari gitu. Lari di hutan. Jadi memang dari kecil sudah ditumbuhkan rasa suka pada alam, pada air gitu. Jadi sekolahnya sejak kecil di Balikpapan? Lahir sampai SMP, Cak Ji, di Balikpapan. Sampai SMP? Iya. Setelah itu pindah ke Jakarta? Ke Jakarta, terus stres. Kenapa? Macet. Ya kan culture shock mungkin ya, kaget kan dengan wah semuanya berubah, semuanya berbeda, harus pakai kendaraan umum, panas, macet segala macam, jadi stres. Makanya pas kuliah milihnya ke Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung? Kuliah di Bandung. Kuliah di mana dulu? Di ITENAS. Di ITENAS? Iya. Ingat ITENAS, ingat mana Bupati? Tidak bisa, gak usah. Gitu. Gak usah dilanjut. Teman saya dulu juga, saya juga pernah ketemu. Iya. Al, Iya. semenjak menekuni olahraga surfing, itu kelas berapa? Saya tuh lumayan telat sih sebenarnya. Telat tahu juga. Waktu masih kuliah. Sudah kuliah ya? Sudah kuliah, betul. Waktu itu kan kuliah di Bandung, terus belajarnya di Batu Karas di Jawa Barat kan. Jadi kalau misalnya mungkin taunya Pangandaran yang terkenal di sana kan. Nah ini terusin lagi lah kira-kira setengah jam gitu sampai ke Teluk Kecil, desa kecil namanya Batu Karas. Belajar di situ, jadi bolak-balik tuh tiap 2 minggu sekali sambil masih kuliah. Nyetir ke Batu Karas sama teman-teman, saweran bensin, buka tenda, karena kan namanya anak kuliah kan uang sakunya terbatas banget. Pas-pasan. Kan. Pas-pasan gitu. Bikin mie instan, pokoknya nggak peduli gitulah. Yang penting bisa main, bisa belajar gitu kan. Nah, terus setelah 4 bulan susah payah, akhirnya bisa surfing. Dari situ cinta banget sama olahraga surfing. Begitu ya. Kalau lihat daripada face wajahnya, Al ini ada keturunan bule ya?
Eh, Konon katanya begitu, tapi orang tua saya dari Aceh. Oh, asli Aceh? Iya, almarhum bapak dari Aceh, ibu dari Makassar. Oh. Tapi orang Aceh ada loh kayak Portugis itu. Itu di wilayah Iya. apa itu? Lamno. Lamno lah. Saya dulu waktu ke Aceh mau Lamno, no Pak jadi. Oh iya dah, iya lihat di wah orangnya Yang matanya biru. Matanya biru-biru iya kayak bule-bule itu Tapi orang-orang mukanya Asia kan? mukanya Asia, tapi hidungnya juga kayak juga mancung-mancung semua. Oh iya. Iya, orang Lamno. Itu orang-orang Aceh, makanya nggak ada keturunan-keturunan bule. Kita kembali ke olahraga surfing, ya toh. Itu kan olahraga yang membahayakan ya, melawan ombak, ya toh. Terus mengikuti ombak, bahkan kalau enggak bisa terjungkir balik, bahkan kalau nggak bisa renang ya kolap ya. Nggak Iya takut sih. dengan seperti itu. Makanya penting kita belajar di tempat yang benar. Jadi untuk belajar nggak sembarangan tempat, nggak asal ombaknya besar. Oh di sini ombak besar, ayo belajar di sini. Jangan, nanti trauma dan bahaya kan. Terus harus ada pengajar yang benar juga. Instrukturnya yang mulai mengajari dari teorinya, terus diajarin cara safety-nya dulu, misalnya kayak papannya jangan ditaruh di depan muka ya, kalau ombak datang di samping gitu. Kalau di muka ntar ombaknya papannya kena ke muka misalnya gitu-gitu. Jadi hal-hal detail seperti itu harus diajari sejak awal. Terus kemudian masalah ekstrim atau enggak itu ya tergantung lokasi tadi. Iya. Takut atau enggak juga tergantung lokasi, Cak Haji. Kadang kalau tempatnya enak kayak di Batu Karas gitu, itu saya seneng banget. Tapi begitu udah mulai, ayo kita ke Mentawai, ayo kita ke Nias, lagi gede, wah itu saya sakit perut. Langsung izin ke belakang. Oh gitu ya? Ombaknya gede-gede bener? Ya kalau pas ombaknya gede bikin stres juga sih, takut iya. juga gitu. Tapi biasanya kalau ombaknya bagus, udah jauh-jauh gitu kan, masa nggak main? Ya setengah jam dulu lah, ngambang-ngambang, lihat-lihat yang lain, mengumpulkan keberanian, coba. Biasanya kalau udah kegulung sekali, oh rasanya paling parah segini, itu lebih berani sih biasanya. Sama-sama olahraga di air dan pakai alat, bedanya apa? Surfing sama selancar? Sama. Kan sama-sama untuk ada yang nantang ombak kan gitu ya? Iya, surfing selancar cuman beda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia doang. Loh, selancar kan pakai layar itu yang Oh, itu apa windsurfing. Selancar angin. Selancar angin. Iya. Jadi kalau misalnya yang saya tekuni itu selancar tanpa layar. Tanpa layar. Iya, jadi kekuatannya itu dari kita pedal untuk menyesuaikan powernya, kecepatannya, kemudian ambil ombak secara manual. Nah, kalau selancar angin itu jadi dia pakai layar kan, yang ditarik gitu. Jadi pakai kekuatan angin juga gitu. Dan beda sih. Bahkan waktu selancar angin di Kenjeran sini sudah bisa dipakai. Teman-teman atlet itu sampai nyebrang ke Madura. Anginnya bagus berarti Anginnya ya. bagus ya. Iya. Jadi 1 jam ditempuh dari Kenjeran nyebrang ke Madura itu 1 jam. Oh seru. Itu cuma cari apa? Cari lontong balap ini sama kerang dia. Oh, makanannya. Gitu. Iya. Dia cerita saya seperti itu. Luar biasa memang. Niat ya. Niat, benar-benar. Iya. Kalau yang surfing seperti ini ditekuni secara profesional, berarti kan ikut di mana olahraga prestasi yang mungkin dicapai sampai ke sana. Awalnya sih nggak ada niat untuk profesional karena saya tahu diri. Maksudnya tinggalnya di Jakarta, di Jakarta pesisirnya nggak ada ombak. Tapi waktu itu mulai dari tahun 2004 ada pertandingan surfing. Karena saya kerja di salah satu perusahaan surfing, akhirnya sama kantor, kamu ikut Gih gitu. Karena kita sponsornya nih acaranya nih, Gih kamu ikut. Jadi tugas kantor gitu. Jadi akhirnya karena nggak sengaja ikut, mulai dari situ mulai naik podium. Kalau namanya bisa naik podium itu agak-agak nagih gitu kan. Oh ternyata bisa juga ya gitu kan. Dari situ mulai serius, tapi dari 2014 udah nggak ikut tanding lagi. Tapi sekarang kan mulai ada surfing kan masuk di PON juga. Masuk di PON. Nah, karena di Jakarta itu masih sedikit banget yang surfing, kayaknya harus mewakili Jakarta juga di PON yang mendatang. Tahun mendatang ya? Iya. Berapa lama sih belajar bisa sampai mereka menjalankan surfingnya? Beda-beda sih. Kalau tinggalnya di pesisir mungkin enak ya, cepat bisa. Seminggu atau 2 minggu mungkin sudah bisa. Tapi karena saya tinggalnya waktu itu di Bandung, paling cuma sebulan 2 kali ke laut, itu pun juga cuma 2 hari kan. 4 bulan baru bisa. 4 bulan. Iya. Dan itu diharuskan orang yang bisa renang.
Iya sih baiknya. Kalau enggak, nanti kalau misalnya ada apa-apa atau talinya copot, lepas, papannya ke bawah ke Terlempar, pantai, kita gimana gitu kan? Sebaiknya sih bisa berenang sih. Harus bisa berenang ya. Iya. Setelah ikut kejuaraan, pertama kali naik podium itu di mana? Waktu itu pertama naik podium di Malaysia. Oh, langsung keluar negeri ya? Iya. Ke Malaysia di daerah Cerating namanya. Jadi memang kalau di daerah di Asia itu Indonesia lumayan diperhitungkan. Dan waktu itu mungkin saingannya juga belum terlalu banyak, masih tahun 2010. Jadi kemungkinan untuk naik podiumnya juga besar gitu. Sejak dari situ ternyata menumbuhkan percaya diri juga kan. Jadi di Indonesia pun begitu tamu-tamu datang masih bisa juara gitu. Yang paling mensupport dalam untuk bersurfing secara profesional siapa? Suami ya pasti ya. Jadi, itu sudah bersuami waktu udah kejuaraan di Malaysia itu? Belum. Oh belum. Ya. Tapi dari mulai pacaran sampai jadi suami pun nggak pernah menghalangi gitu, selalu disupport. Ya maksudnya jangan surfing gitu, antar kulitnya rusak, nggak tidak seperti itu gitu. Orang tua yang tadinya awalnya juga, aduh kulit kamu rusak gitu kan, aduh kamu kalau surfing nanti kuliahnya lama lulusnya atau nanti kerjanya nggak serius, itu semuanya nggak terbukti gitu. Jadi akhirnya terserah kamu lah mau apa, bebas. Karena kan berhubungan dengan air laut, panas pasti kan seperti itu ya. Sertifikasi apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menjadi seorang surfing yang profesional? Kalau di surfing itu tidak ada sistem sertifikasi. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang modal kita harus tahu kemampuan diri, kemudian ikut pertandingan yang ada. Bagus kalau punya sponsor, karena kan kalau untuk traveling kan tetap harus butuh modal. Kan. Apalagi kalau misalnya ke luar negeri gitu kan. Nah dari pertandingan-pertandingan itu biasanya terkumpul poinnya. Kalau sistemnya poin. Berarti apa itu kayak Grand Prix gitu ya? Iya kayak liga gitu. Kayak liga gitu ya. Iya, jadi mana dia itu yang dikumpulkan poinnya. Betul. Ya. Yang paling menjadi suatu kenangan dan tantangan pada saat lomba surfing itu di mana? Di mana ya? Yang paling jadi tantangan itu kalau pantainya bawahnya pasir. Oh bawahnya. Jadi kalau surfing itu ombak itu ada dua jenis, namanya beach break atau point break. Point break. Nah point break itu misalnya kayak di Pelabuhan Ratu, di Cimaja atau di Mentawai, di Nias itu point break. Nah kayak di Kuta itu dia beach break. Beach break dia terbentuk dari arus dan perbedaan kedalaman. Nah, meskipun bawahnya pasir, kayaknya gampang gitu ya. Tapi karena dia berarus, jadi kan posisi kita pindah-pindah tuh. Pasirnya tergelontor, tergerus. Iya, dan kita juga posisinya diseret kanan kiri, banyak arus gitu kan. Nah itu buat saya yang pedalnya nggak terlalu kuat karena tinggalnya di kota gitu kan, nggak tiap hari paddling di laut gitu. Itu tantangan banget. Oh gitu ya? Iya. Pernah nggak? Itu kan kalau surfing itu kan, saya lihat itu kadang-kadang begitu ombaknya loncat gitu, orangnya hilang, Roda. Itu gimana? Hilang? Nggak ya takut. Ini kan loncat gitu, tato hilang ada orangnya. Iya. Kalau loncatnya kebalik ombak sih nggak apa-apa sih, aman-aman aja. Kalau ketarik ombak yang bahaya? Kalau ketarik ombak capek dan panik aja sih. Gitu ya? Iya, karena kan kegulung-gulung itu di bawah tuh kayak dicuci gitu, heboh aja. Oh gitu ya? Dan terus kemampuan kita menahan napas itu berkurang kalau kita merasa panik kan, Cak Ji. Oh iya benar-benar. Jadi mungkin sebenarnya kalau kayak kita free dive aja yang menyelam tanpa tabung, manusia itu bisa menahan napas. Kita yang nggak terlatih nih, kalau diniatin itu bisa nahan napas 2 menit tuh oke, masih 2 bisa. Menit. Lama loh 2 menit itu? Lama tapi bisa sebenarnya. Nah begitu kegulung ombak, hilanglah kemampuan itu. Karena panik? Karena panik. Padahal harusnya bisa sih. Makanya orang kalau yang nggak bisa renang, kalau begitu kecemplung sungai atau mereka kalau mau ditolong orang kan ngawur. Iya. Orangnya yang akan ditenggelam itu yang mau ditenggelam. Bener. Makanya harus posisi nolongnya harus bener kan, dari belakang kan. Iya, benar. Ditarik gitu biar dia nggak bisa gapai-gapai gitu. Karena kan menggapai ini kan mencari supaya dia cepat. Nah itu benar, padahal bahaya. Bahaya ya itu ya. Tadi saya dengar juga suka diving ya. Apa
diving sama surfing itu bedanya di mana? Meskipun sama-sama di air, tapi sensasinya tuh beda banget Ji ternyata. Jadi orang yang terbiasa surfing nih, disuruh diving belum tentu suka. Belum tentu suka. Oh. Dan pastinya juga sebaliknya ya. Karena kalau misalnya kita surfing kan kita perlu ombak, perlu laut yang bergelora gitu kan, yang sangat dinamis. Lah kalau diving kan enaknya tenang, santuy gitu kan. Sambil melihat pemandangan bawah air. Iya betul, belum lagi kalau misalnya kita harus bikin video atau harus foto, kalau semakin tenang kan semakin baik. Masalahnya adalah ikan-ikan pelagik itu adanya di air yang berarus kan, baru mereka main-main di situ. Mainan di situ ya. Jadi ya serba salah juga gitu. Lihat itu. Nah, coba, itu waktu diving ya? Iya, waktu di Una-Una. Di mana nih? Una-Una? Una-Una, Pulau Una-Una, Togean, Sulawesi. Betul. Ini kedalaman berapa segini ya? Ini sampai 30. Weh, 30 meter ya? Iya, sudah mulai deko gitu. Agak susah bernapas? Enggak, sudah mulai takut keracunan. Oh, keracunan. Oh, ada racunnya juga ya di bawah ya? Ada, kalau kita kelamaan kena tekanan dia bisa masuk si nitrogennya kan. Oh. Ada hitungan di divecom-nya gitu. Ya. Jadi daripada saya mikirin itu, saya putar lah divecom, nggak mau lihat, yang penting bikin dulu video. Maksimal berapa lama kalau di dalam air kedalaman 30? Nggak lama sih. Nggak. Paling cuman 10 menit kurang. Lumayan, 10 menit lama loh. Kalau kelamaan bahaya soalnya. Ya? Nggak ditali juga ya? Kalau ada tuh ditarik, enggak dikasih tali. Enggak. Nanti kalau free dive kan dia nggak pakai tabung, nggak pakai alat bantu napas. Ini nggak pakai loh. Jadi kuat ya? Iya, nggak kan pakai tabung. Ada latihannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nanti kita akan jagongan, ngobrol lebih nyantai dan lebih banyak yang kita dapatkan. Iki ono produk Faka Kitchen, dimana ini adalah makanan-makanan ya yang jelas makanan sehat lah. Di sini ada tahu, ada pentol, banyak lagi yang lainnya. Ini adalah produk UMKM Faka Kitchen ini, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Bisa dipesan di telepon di bawah ini atau di Instagram mereka ada. Faka Kitchen adalah produk UMKM Kota Surabaya. Lanjut mana Rek? Olahraga ini kan cukup bahaya tadi, apalagi mereka terbawa arus ke dalam dan mereka panik. Pernah nggak mengalami hal yang mungkin dianggap bisa membahayakan dirinya? Dalam waktu diving? Surfing. Iya, jadi waktu itu surfing di satu lokasi namanya Bulak Benda. Waktu itu belum ada listrik di sana. Di mana itu? Bulak Benda, Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Jawa Barat juga. Terus ombaknya lumayan tebal di situ. Karakternya beda lagi. Oh. Nah, kegulung lah gitu kan. Ambil ombak, gagal, kegulung. Kan lama tuh kegulungnya karena si ombaknya tebel gitu. Tebel ya. Terus namanya kan panik tadi ya. Panik. Coba naik ke atas, sudah berhasil, mau tarik napas pun rasanya seperti menyempit gitu. Si tenggorokan itu karena panik gitu ya. Jadi tarik napasnya udah susah, datang lagi ombak itu. Kejadian lagi, kegulung-gulung lagi, minum air gitu kan. Berusaha naik lagi, sempit dikit kayak susah banget gitu napasnya. Datang lagi ombaknya, itu udah mikir kayak wah ini pasti lewat nih kayaknya, aduh kasihan banget, aku belum bicara sama ibuku ya, pokoknya bermacam-macam gitu kan, mulai kebayang gitu, aduh kalau mati gimana gitu. Tapi untungnya berhasil lolos sih. Jadi ada waktunya dia berhenti kan, set ombak itu ada waktunya dia berhenti gitu. Kalau terjadi seperti itu apa nggak ada antisipasi untuk menolong, misalnya dikasih tali atau apa? Enggak. Waktu itu juga yang main nggak terlalu banyak sih, dan posisinya jauh-jauhan. Oh, jauh-jauhan. Jadi aku kebawa ombak ke pinggir, yang lain masih di tengah. Jadi nggak ada yang nemenin nih. Sama juga waktu di rote, lagi main, anginnya kenceng. Main berdua doang sama temen.
begitu ambil ombak selesai kan sok-sok dilempar lah gitu, Iya, papan iya. ditendang gitu ke depan kan, berbaliklah dia karena angin, fins-nya ngadep ke sini ke muka, kena kan dak gitu, ini masih ada bekasnya jadi Pincang? dia robek, untungnya enggak, Oh, aduh enggak. jangan sampai orang iya. main berdua doang, terus darah banyak banget kan, Darah? namanya Di air, iya, kena di air kan? langsung, Kalau bagian kepala luka itu kan Banyak. lebay gitu ya darahnya ya. uh. Itu sepi karena waktu ke ombaknya itu harus diantar pakai taksi air. Oh. Jadi saya teriak-teriak kan, teman saya David namanya, David tolong. Dia pikir kenapa, sini gitu kan. Kenapa ada hiu? Bukan hiu, hiu sih nggak apa-apa. Kenapa kamu? Waduh itu langsung ke puskesmas, dijahit. Udah gitu kata dokternya, ini maaf ya, benangnya besar, kita nggak ada benang mukanya yang kecil. Nggak apa-apa dok, bebas pakai apa aja. Nggak trauma ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Wah. Ya, toleransinya apa sih olahraga di air, ya atau baik itu yang surfing maupun diving dengan hidup sehat? Jadi kalau yang saya rasain ya Cak Ji, karena kan kerjaan saya sebelum pandemi banyak traveling. Betul. Surfing, diving, kadang naik gunung gitu kan. Semakin lama kok rasanya makin berat gitu ya. Maksudnya waktu di foto juga kok makin melar gitu loh. Saya jadi sering ngedit foto biar kerus-kerus gitu, dikerus-kerusin gitu kan. Kok nggak nyaman gitu. Terus size baju kok berubahnya cepet gitu. Begitu udah lewat umur 35, kayaknya minum air aja kok beratnya naik gitu kan. Ngeselin gitu Cak Ji. Itu di luar masalah kesehatan. Yang ternyata begitu masuk umur 30, kolesterol tuh mulai ada tuh di hasil tes. Begitu mulai coba medical check up gitu kan. Loh, apa ini? Kenapa dibintangin? Kenapa kolesterol saya tinggi gitu kan? Kan saya olahraga, aktif, makan juga nggak fast food tiap hari gitu kan. Dokter juga bilang ya kamu makannya dibagusin aja. Itu tuh saya nggak ngerti. Makan emang ada yang bagus, ada yang enggak. Saya nggak makan fast food kok gitu, makan biasa aja. Itu nggak ngerti sama sekali. Begitu. Jadi setiap tahun kalau medical check up nilai merahnya pasti di kolesterol. Ya, untung belum yang lain ya, baru kolesterol aja gitu kan. Sampai akhirnya pas tahun 2020 saya memutuskan kayaknya nggak bener gitu kan. Apalagi saya ngelihat di Instagram teman saya Leo, dia mulai posting hidup sehat, terus mulai lihat perbandingan dia before dan afternya. Kok bisa seperti ini? Kok saya mau turun 1 kilo aja nggak bisa gitu, susah banget gitu. Yang ada juga cuman ngurangin makan, nggak makan malam kan? Pasti kalau cewek-cewek kayak makan nggak lagi diet gitu kan. Sengsara turun enggak gitu. Terus dari situ mulailah berprogram belajar dengan benar gimana caranya pola makan yang baik itu seperti apa sih. Baru ternyata bisa ya turun, ternyata bisa ya sih badannya tuh makin fit gitu. Dan setelah setahun kemudian dicek, oh bisa ya kolesterolnya akhirnya turun setelah 10 tahun Cak Ji. 10 tahun? Jadi 10 tahun itu saya punya kolesterol, baru turun tuh tahun kemarin. Kalau orang-orang yang mungkin lihat, kamu nggak kegemukan kok, bukan itu ternyata. Jadi badan nggak gemuk pun, belum tentu dalamannya itu benar. Iya gitu. Gimana tipnya supaya bisa menyehatkan dan pola hidup sehat itu? Jadi memang yang paling penting itu kan di pola makan. Apalagi kalau misalnya cowok-cowok itu yang paling kelihatan biasanya si visceral fat-nya. Jadi visceral fat itu mungkin nggak bisa kelihatan dari luar. Atau yang paling gampang diukur aja. Diukur si perutnya ini. Kalau cowok tuh jangan lebih dari 90. Kalau cewek jangan lebih dari 80 cm diameternya. Kalau misalnya lebih berarti dia pasti ada visceral fat. Dan jangan salah, cowok tuh meskipun dia kecil, biasanya tetap tinggi. Emang gitu secara hormonal itu sangat wajar gitu. Dan dia nggak bisa hilang cuman dari olahraga, tapi dengan ngatur pola makan. Karena si visceral fat itu kan ngaruhnya macam-macam tuh, bisa ke kolesterol, jantung, terus diabetes, pokoknya penyakit-penyakit seperti itu. Terus jadi akhirnya belajar ngatur pola makan. Ternyata nggak ada hubungannya tuh sama ngurangin makan. Oke lah, ngurangin kalori, tapi bukan berarti makan sedikit gitu. Misalnya gini, makan paginya kita makan sehat, semuanya harus lengkap nih, ada proteinnya, ada karbonnya gitu kan.
ada seratnya, multivitaminnya, segala macem. Tapi nggak boleh tinggi si kalorinya. Jadi kalori itu kita punya batas harian, itu mesti dibagi-bagi. Jadi misalnya kalau kita makan apa ya, nasi uduk gitu misalnya pagi-pagi udah nasi uduk, udah habis duluan di pagi-pagi jatahnya. Terus siang malamnya kalau kita makan biasa pasti kebablasan gitu. Nah terus jam 10 snacking lagi. Nah snackingnya apa nih? Yang sehat, misalnya apa? Kacang-kacangan atau makan buah-buahan gitu-gitu. Dan makan siangnya juga harus sehat, misalnya jangan tiap hari gorengan dulu deh gitu. Boleh gorengan, saya juga masih makan gorengan kok. Orang tadi aja makan bebek sinjai. Enak itu bebek sinjai. Oh enak itu. Enak. Tapi ya kita melengkapi lagi, ada proteinnya, ada seratnya setangkup, terus ada karbonya gitu kan. Nanti sore nyemil lagi, makan malam juga yang sehat gitu. Tapi jangan tinggi kalorinya. Ya jadi makannya sebenarnya banyak sih. Asal benar aja. Jadi kuncinya kan bukan ini ya, bukan vitamin obat-obatan yang enggak ya. Kuncinya pola makannya ya. Pola makan. Pola makan sama olahraga teratur. Jadi sebenarnya olahraga itu cuman menyumbang 20%. Oh, 20%. Untuk kalau mau turun berat badan ya, kalau untuk kesehatan ya bagus olahraga. 80%-nya tetap di pola makan gitu. Itu yang susah. Saya ngatur pola makan ini, wah, pagi-pagi katanya nggak boleh nasi katanya, makan apa umbi-umbian ini. Wong saya ini wong laparan ya, makan yang makan aja, nggak boleh roti, kan susah makannya. Siang juga seperti itu. Itu karena kita tuh terbiasa makan karbo yang tinggi GI itu glycemic index, itu tuh nilai gula. Jadi kalau kita salah milih jenis makanan tertentu, memang kenyangnya cepet. Tapi laparnya cepet juga. Laparnya cepet. Kayak misalnya si gorengan itu, itu biasanya laparnya cepet lagi tuh. Nanti kalau udah laparnya cepet, cari lagi yang lain. Jadi nggak akan berhenti gitu aja terus. Itu yang bikin lemak ya? Betul, lama-lama kalau misalnya kita, jadi gini hukumnya tuh. Setiap kita kelebihan 7.700 kalori, itu pasti kita naik 1 kilogram. Dan sebaliknya, kalau kita mau nurunin berat badan, kita harus menghilangkan segitu untuk hilang 1 kilogram. Tapi jangan sekaligus, nanti masuk rumah sakit. Iya. Kan nggak kuat. Iya, jadi harus dikit-dikit tiap hari secara teratur. Bertahap gitu. ya? Bertahap, benar. Dan memang benar, Cak Aji bilang, ini pola makan bingung mau makan apa, terus gue makan apa. Nah enaknya pas saya ikutan kelas itu, memang jadinya ada meal plan kan. Jadi kita udah nggak usah mikir. Jadi kelas itu ada nutritionistnya, kita dikasih meal plan nih hariannya, mau masak apa, terus saya nggak suka daging, silahkan, kita juga ada meal plan yang untuk makanan plant based gitu. Oh saya sukanya ayam, boleh, ada yang mau masak ayam seperti apa. Jadi apa ya, ngatur pola makan, diet itu tetap enak, jangan sampai hambar. Karena kalau misalnya kita yang sengsara, dietnya paling seminggu 2 minggu turun terus kapok gitu loh. Tapi kalau dietnya enak kan kayak hidup biasa aja gitu kan. Tujuan keliling Indonesia termasuk mengkampanyekan pola hidup sehat. Sebenarnya sih mengkampanyekan hidup sehat itu saya dari mana aja. Kemarin-kemarin karena pandemi, jadi kan emang agak susah untuk traveling kan. Jadi saya banyak kampanye di sosial media, terutama di sosial media saya. Jadi teman-teman yang tertarik bertanya dan ikutan belajar itu nggak cuma dari Jakarta aja, ada yang dari Surabaya, dari Jogja, Samarinda sampai ke Papua, bahkan beberapa teman dari Australia, dari Singapura. Karena mereka banyak juga kan orang-orang Indonesia yang mereka emang stay di luar, terus karena di luar juga bingung makanannya gimana, masalahnya sama kita juga gitu. Dan biasanya kalau berprogram di luar, seleranya beda, masakannya beda. Mungkin di sana juga ada kelas sehat sih, tapi dia pikir aku pengen yang berbumbu makanannya gitu, biar kayak makanan rumah gitu. Itu kuncinya. Itu enaknya itu. Kuncinya di situ. Susah menghilangkan, untuk meninggalkan makanan-makanan yang gurih, makanan yang pedas. Itu kan susahnya di situ memang. Betul. Nah makanya pas sekarang udah mulai bisa traveling, karena kan juga teman-teman yang di sini kan ada yang udah mulai mengkampanyekan hidup sehat juga di sosial media mereka gitu kan. Jadi kita datang ke sini ketemuan, karena jujur waktu saya kesini, karena kan yang teman saya di sini kan namanya Vivin. Saya tuh belum pernah ketemu sama Vivin. Jadi kita tuh temenan di sosial media. Oh, di sosmed aja ya. Jadi temenan di Instagram,
terus dia ikutan kelas, dia berhasil, dia juga berbagi ke teman-teman yang lain, dan teman-teman lain juga kemudian mendapatkan hasil. Saya pengen ketemu juga dong gitu, masa sih kita udah saling kerja bareng tapi kita nggak pernah ketemu gitu. Akhirnya datanglah kemari. Kelasnya kelas apa itu Mas? Namanya tuh LDR. LDR. Bukan long distance relationship ya. Tapi langsing dari rumah. Oh, langsing Jadi dari rumah. mau dari manapun tetap bisa langsing. Asal mau belajar, terbuka, ada niat dan konsisten. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Jadi bisa sharing dengan teman-teman yang ikut di kelas. Baik itu kelas di sosial media maupun di kelas yang ketemu secara langsung. Iya. Enaknya kan kalau misalnya banyak teman-teman seperjuangan gitu kan, kadang-kadang bertukar resep, terus ada yang baru olahraga, foto, aku baru jogging loh, terus temennya lihat, iya dia jogging loh, aku juga mau jogging gitu. Jadi saling ngasih racun sehat gitu. Menyemangati satu sama lainnya. Iya, itu kuncinya sih. Kita break dulu ya. Ya, buat teman-teman yang penasaran dengan kelas LDR langsing dari rumah tuh dapat apa aja, itu akan dapetin meal plan sehat, terus juga pendampingan dari seorang coach, terus juga ikut kelas edukasinya, terus juga dapetin workout plan-nya, juga ada nutrisi yang dikasih juga di sana. Dan kalau misalnya pengen ikut bisa hubungin ke Instagramnya Virnoff, Mbak Vivin, VIIRNOFF, atau bisa kontak langsung ke 0813 8966 9070. Kita sekarang lagi ngomong masalah makanan sehat. Kalau nggak kita buktikan kurang afdol. Al, ini di depan kita ada makanan sehat ini. Mantep. Ya, itu satu ada semanggi Surabaya, terdiri daripada sayur semanggi sama kerupuknya. Dan satunya lagi ini adalah lontong balap. Kenapa dinamakan lontong balap? Karena pada saat dulu mereka dari Jombang naik kereta turun di Wonokromo, pedagang lontong balap ini pada lari berebutan untuk cari pelanggan masing-masing. Makanya dicarikan namanya lontong balap. Boleh kita Boleh. kita incip. Ayo, monggo. Milih yang mana? Semanggi atau lontong balap? Saya tuh belum pernah coba dua-duanya. Boleh dicoba dua-duanya ya. Oke. Saya tak nyoba semanggi. Semanggi dulu ya. Kalau semanggi ini makanya ini nggak pakai ini kasnya. Oh gitu. Pakai kerupuknya. Pakai kerupuknya nih semanggi nih lah. Jadi kerupuk ini nyontek. Oh gitu. Iya, inilah. Oh, dilepas gitu. Enggak ini coklat tadi apa patah. Oh. Nah, bisa ini kayak gini lah. Boleh nih. Coba nyontek. Ini ada apa? Camba ini apa namanya sih? Toge. Ada togenya. Iya. Ini saya baru sekali nyobain daun semanggi. Biasanya taunya semanggi yang jembatan itu aja. Jembatan semanggi Jakarta itu. Ada toyolnya itu. Masa? Oh iya, itu kan ada filmnya Jembatan Semanggi sama Tuyul. Enak. Enak kan? Ini pakai saus kacang ya? Kacang. Jadi bumbunya ini pakai kacang. Semangginya yang hijau itu yang di bawah itu. Semangginya. Oh, dia emang nggak pakai sendok ya makannya ya? Enggak, makanya gini, ciri khasnya gini. Nanti kalau lontong balap baru pakai sendok. Enak loh ini. Kita sejain nanti banyak semangginya. Seger. Enak. Doyan lah. Enak. Makanan sehat, nggak terlalu pedes. Ini udah jarang, bagaimana? Masih ada, tapi agak jarang. Masih ada. Biasanya dimakan buat apa? Sarapan atau? Bisa untuk sarapan, bisa sore hari bisa. Biasanya kalau jual itu orangnya sore hari. Oh gitu. Sore hari. Buat nyemil sore gitu ya? Buat nyemil sore. Enak. Jadi kita nyediain makanan khas Surabaya ini khusus untuk datang ke Surabaya nih. Sebelumnya kan nggak pernah makanan ini, paling rawon setan ya. Semalam nyobain rawon setan. Makanan ini belum ada. Kita coba lontong balapnya. Mantep.
Orang balap ada ininya, ada sendoknya ini. Oh iya. Nah, kalau lontong balap ini ada tahu, ada lento. Lento ini ada togenya juga, ada lontongnya. Lontong tadi ya lontong itu. Terus paduannya adalah sate kerang. Sate kerang. Sate kerang ini banyak kolesterol ya kalau sate kerang ini. Bisa dimakan Ya sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali-sekali ya. Nah, togenya ini enak nih. Saya baru sekali lo nyobain lo. Kalau lento ini apa ya? Kacang hijau, jadi bikin anunya ada kacang hijaunya nih. Yang ini ya? Lento. Kacang hijau dalamnya. Ada kacang hijaunya. Dicampur apa lagi? Campur. Ini ada apa ya? Ada kayak apa namanya? Kuahnya tuh segar gitu ya? Kuahnya segar. Ada sambalnya petis. Cobain kerangnya. Kerangnya enak. Enak. Mantep bang. Mantep nih. Ada protein ya? Proteinnya banyak nih. Makanan khas Surabaya itu banyak. Kalau rawon setan itu bukan dari Surabaya, bukan. Yang khas ini ya rujak cingur, lontong balap, semanggi, itu khas Surabaya. Wait, sorry. Kena mic-nya. Enggak apa-apa. Mantap. Mantep ya? Mantep. Nanti kita lanjut nanti. Tenang Siap. aja. Ini teman-teman dari daerah lain biar tahu bahwa Surabaya itu enggak cuma rawon setan kok, enggak banyak. Surabaya memang ada lagi yang namanya kupang. Nah, kupang lontong itu juga termasuk makanan khas Surabaya. Kupang lontong itu makanan yang diambil dari laut. Ada binatang itu diambil. Ada lontongnya juga, ada petisnya, ada kerangnya juga. Enak juga. Jadi ada 4 item ini yang harus kita rekomendasikan. Wis. Supaya sip lah kalau datang ke Surabaya. Al. Ya. Jadi manfaat apa yang sekarang diambil dari gaya hidup sehat dan makan sehat? Wah, banyak juga ya. Yang dari yang simpel-simpel aja, dari berat badan turun, itu kan sebenarnya bonus ya. Bonus. Makin sehat. Umur sel saya makin muda 10 tahun. Oh gitu ya? Makin muda ya? Makin muda. Iya. Di dalam. Kalau di luar sih ya pasti Enggak makin kelihatan tua. kok. Masa? Tak pikir dari umur 25 kok. Iya. Tolong kasih sepatu. Iya bener. Jadi emang lebih fit, nggak cepet capek, nggak gampang sakit. Iya. Kalau sakit pun cepet recovery-nya. Terus apa ya? Yang paling saya rasa yang menyenangkan adalah saya merasa lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain. Karena apa yang saya posting di sosial media juga, mereka lebih suka save, mereka suka share, berarti mereka merasa itu adalah hal yang mereka butuhkan juga, informasi-informasinya gitu. Pesan-pesannya untuk anak-anak milenial di Indonesia pada umumnya dan Surabaya khususnya dengan gaya hidup sehat dan makan sehat apa? Kita mungkin belum menyadari atau merasa bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang terlalu berharga ketika kita memilikinya kan. Seperti kata Aderai, kalau misalnya kita sudah kehilangan, sudah merasa sakit, sudah divonis penyakit tertentu oleh dokter, baru merasa, oh iya ya. Getun, apa maksudnya? Apa tuh? Getun itu apa? Bahasa Indonesia apa? Menyesal. Iya, jangan sampai menyesal gitu. Dan sebenarnya kan mengembalikan apa ya? Menyembuhkan itu lebih susah daripada menjaga sebenarnya. Jadi jangan sampai menyesal, jangan sampai meremehkan. Mumpung masih muda, justru mumpung masih punya
energi, masih suka belajar, masih bisa berinvestasi di kesehatan untuk kedepannya juga kan. Karena kan kita sebenarnya sehat juga bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita sehat buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat masyarakat. Kalau kita kerjanya benar, kita sehat, kita kerja benar juga yang sekitar kita juga merasakan keuntungannya gitu kan. Jadi berinvestasilah pada kesehatan sedini mungkin. Oke, kalau Al mau tanya kepada saya, silakan, mau apa ya? Mau tanya? Iya boleh. Kapan mau ikut LDR? Saya ikut kelas dulu biar tahu kelasnya. Iya kan? Nah, biar tahu apa kelasnya apa, biar kita tahu sharing untuk belajar di kelas tadi itu. Boleh. Ini apa lagi ya? Apa lagi? Apa nih, karir? Aku nanya sarapannya apa? Sesuai apa yang berkaitan sama kesehatan. Oke. Ya, jadi karena kemarin saya juga alumni COVID, masalah kesehatan ini benar-benar bagi saya sangat berarti sekali. Karena apa? Karena COVID kemarin itu adalah benar-benar korbannya sangat luar biasa di dunia ini, baik di Indonesia, dan saya adalah COVID yang benar-benar cukup parah karena sudah pakai ventilator. Karena ventilator itu adalah kehidupan cuma 30%. Bahkan kegagalan itu 70%. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang mana masih memberikan kesempatan saya untuk hidup. Makanya saya juga mulai menjaga yang namanya pola makan sehat, meskipun rodok wangel, ngelakon ini wangel. Kepinginnya sih, kalau badan saya dulu kan kecil, pengen naik terus. Nah, kalau naik terus, satu nggak boleh makan kuning telur, putihnya saja. Gak boleh makan gorengan, terus apa itu roti harus jam-jam tertentu, kerupuk juga macam, daging bahkan itu kalau sate itu juga katanya nggak boleh karena kan bakarnya itu cuma setengah mateng gitu loh, masih ada apanya itu. Ya kan susah kalau kita suka-suka seperti itu, kadang-kadang ya lupa. Makanya saya pesan kepada seluruh warga Kota Surabaya, dengan pola hidup sehat dan makan sehat, mudah-mudahan kita semua akan diberikan nikmat sehat pada Sang Pencipta. Amin. Amin. Oh iya, Cak Ji mau nanya satu lagi. Kan udah mulai pola hidup sehat juga kan, sudah mulai memperhatikan makan, meskipun masih susah gitu. Tapi olahraganya apa nih sukanya nih? Saya itu dari dulu olahraga sepak bola suka, main sepeda suka, back road maupun off road, terus jogging suka. Olahraga yang murah-murah, yang bisa kita kapan saja, di mana saja bisa bertemu teman untuk berbagi olahraga bersama-sama, untuk bisa kita semangat lah seperti itu. Rencana karir yang terakhir apa? Rencana karir apa ya? Pengennya teman-teman di kota-kota lain juga lebih aware sama kesehatan. Terus juga tadi kan waktu kemarin itu sebenarnya juga memperkenalkan konsep kita mau bikin kafe sehat juga untuk teman-teman yang sudah menjalankan pola hidup sehat. Karena kan yang namanya makanan enak, kuliner itu tetap disukai. Nah, tapi kalau misalnya minuman atau makanan yang sehat itu kan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya di LDR itu juga sebenarnya kita bisa bikin kafe sehat gitu. Kafe sehat ya? Yes. Jadi menu makanan sehat semua? Ya sehat, minumannya sehat, sarapannya sehat gitu. Karena jadi, sehat itu nomor satu. Betul. Tidak ada yang lainnya sebenarnya. Yes. Karena nikmatnya itu luar biasa kalau kita sehat itu. Betul. Tidak ternilai. Tidak ternilai. Terima kasih Al, bisa podcast di podcastnya Cak Ji. Mudah-mudahan nanti kalau Surabaya mampir lagi. Amin. Kita ajak keliling untuk berkuliner mungkin yang belum pernah disambangi. Terima kasih loh Cak Ji.